Halo cuy, Eh, balik lagi sama gue Super Hostel. Eh, Kali ini gue mau update tentang si Hudilong. Jadi dalam 14 hari ini si Hudilong yang bakalan gue update ini, yang pertama dari pertumbuhannya, yang kedua ada permasalahan dari si ikan Hudilong. Satu ekor tuh ada trouble ya cuy. Nanti kita cek apa sih permasalahannya. Oke. Terus si Hudilong ini untuk pertumbuhannya nanti kita cek juga. Oke, kita langsung lihat permasalahan apa sih yang ada di si Hudilong yang ada di belakang ini. Satu ekor itu kenapa? Nah, kita langsung cek ya cuy. Let's go. Oke, kita lebih dekat lagi ke tank Hudilong. Nah, ini Hudilong yang kemarin itu cuy, yang 14 hari lalu baru sampai udah border. Nah, ini penampakannya sekarang ya. Untuk yang pertama kita update perkembangannya dulu. Dia tambah besar ya, tambah gemuk, cepet banget nih ikan untuk besarnya. Kalau teman-teman perhatikan, sangat amat cepat ya. Jadi untuk pertumbuhannya sendiri tergolong ikan yang cepat besar. Terus permasalahan yang tadi gue bilang itu, tadinya kan gue order ada 5 ekor cuy. Nah 5 order itu dalam waktu seminggu tuh ya baik-baik aja, maksudnya sehat gitu. Nah ternyata ada satu ekor yang sakit. Nah ini gue nggak tahu nih sakitnya. Jadi kronologinya itu pagi gue kasih makan, masih makan. Terus siang gue kasih makan, dia masih makan. Dan ternyata pas di sore hari gue tetap gue kasih makan, dia juga makan. Nah yang jadi permasalahan itu ketika malam hari guys, sekitar jam 12 malam gue keluar dan gue lihat itu ada satu ekor yang renangnya kebalik. Jadi posisinya tuh berenang di atas sini tapi udah kebalik. Terus lama-lama gue perhatiin kok makin ke bawah terbaliknya gitu, makin ke bawah sini nih, ke dasar dia kebalik. Akhirnya gue putuskan untuk karantina si Hudilongnya. Gue karantina paginya. Udah lumayan baik ya, udah maksudnya udah nggak terbalik lagi gitu dari posisi yang kebalik waktu malam itu. Nah tapi gue nggak tahu ya, maksudnya kayaknya sih kebanyakan gue kasih makan atau porsi berlebih, jadinya dia swim bladder atau kekenyangan atau gimana. Nah itu gue nggak tahu. Jadi maksudnya bukan nggak tahu kenapa dia begitu ya, maksudnya gue nggak tahu tiba-tiba tuh kayak gitu ya, biasanya tuh kayak gitu tuh swim bladder. Nah terus di jam pagi itu dia udah kondisinya udah membaik, udah aman. Terus gue besokannya tuh selang 2 hari tuh gue masukin lagi ke sini ya kan, gue masukin ke sini. Terus dia kebalik lagi. Akhirnya dengan posisi kebalik itu dia terdorong si pipa ini nih. Ini kan tujuannya untuk mendorong kotoran ya, fungsinya ke arah pompa itu. Nah karena pompa ini gede guys, 2500 liter per jam,
dia dari kedorong dari posisi sini mungkin tiba-tiba ke sana, terjepit di pompa itu, di sela-sela sedot pompa itu. Akhirnya gua selamatin lah, masih hidup, cuman posisinya agak sedikit luka di bagian ekor gitu. Nah akhirnya gua angkat, gua karantina lagi gitu. Nah alhamdulillahnya paginya langsung gua karantina. Terus ya sekarang udah kelihatan membaik, cuman masih lemes aja gitu. Nah nanti kita lihat ya, kan yang di karantina, gua karantina tuh. Nah tapi untuk keempat ekor yang ini nih, mereka sehat-sehat, udah gemuk-gemuk, udah kelihatan bulat-bulat gitu. Teman-teman perhatiin pertumbuhannya. Oke, sekarang kita lihat si Hoodilong yang lagi di karantina cuy. Terus gue akan jelasin prosesnya ya, biar teman-teman tahu karantina ikan Hoodilong tuh yang lagi sakit kayak gimana. Oke, let's go, kita ke tanknya cuy. Nah ini tank karantinanya, sorry ya guys, agak ketutup tiang. Nah itu Hoodilongnya tuh di situ tuh. Nih kita lihat dari samping. Nah ini guys dia, jadi dia lagi di karantina. Nah itu ada luka di bagian ekor kalau teman-teman perhatiin tuh. Nah itu ada luka di bagian ekor karena mungkin kejepit itu ya, si mesin pompanya itu, di sela-sela mesin pompanya itu. Nah itu terus tapi dia udah nggak kebalik lagi lah, udah bisa berenang normal, cuman memang masih agak lemes aja. Jadi masih tetap gua karantina sampai dia benar-benar normal gitu guys, sampai sembuh lah. Nah ini tank yang gue pakai itu tank kecil karena hanya untuk karantina. Jadi memang yang gue siapkan itu hanya ada aerator sama si akriflapin, terus dikasih garam ikan. Jadi sedikit banget ya airnya. Ya, kalau bisa airnya sedikit biar dia nggak gelagapan ke atas atau susah dia berenangnya. Oke cuy, kita balik lagi ke tank utama. Di sini tuh kemarin tuh baru gue setting juga. Jadi si Hoodilong ini mungkin karena jenis koi ya, dia tuh kotorannya tuh numpuk-numpuk di bagian sana tuh, di tengah-tengah. Itu bener-bener banyak banget tuh, nggak tersedot sama si pompa ini. Padahal pompa ini tuh cukup besar ya untuk tank ukuran nggak begitu besar gini, cuma 100 kali 50, tapi tidak tersedot dengan kapasitas pompa 2500 liter per jam. Jadi gue modif di bagian filter talangnya itu, bagian pembuangannya tuh, outputnya kan ada dua tuh, yang satu pipa T untuk memecah arus biar atas nggak terlalu kenceng banget. Itu gue pecah arusnya pakai kenite. Terus bagian satunya lagi karena ada dua output, jadi gua kasih pipa panjang terus keniel di bagian bawah. Di bagian bawah sini nih fungsinya untuk mendorong kotorannya itu guys. Jadi ya sekarang sih bersih. Jadi hanya butuh waktu sekitar 2 menitan itu terdorong semua dari sini nih ke bagian sana, terus tersedot pipa, tersedot oleh pompa. Nah itu salah satu cara, sebenarnya cara hemat sih sebenarnya, karena kalau pakai wave maker itu kan kelebihannya memang kita bisa hidupin, matiin dia atau on offin dia saat pemberian pakan gitu kan. Nah, ya kekurangannya tadi itu menambah daya listrik lagi gitu. Jadi gue putuskan ya sementara menggunakan si pipa panjang ini nih,
gue sambung di outputnya, pembuangan. Nah, kelebihannya ya mendorong kotoran, itu membantu mendorong kotoran. Cuman kekurangannya itu guys, kalau menurut gua, untuk kekurangan si yang gua pakai ini ya itu tadi, ketika gua kasih makan kan sinking tuh, tenggelam semua pelet atau misalnya cabai itu tenggelam semua. Nah begitu gua kasih makan, begitu dia jatuh di depan, tepat di depan sini, itu langsung kedorong ke sana makanannya, karena nggak bisa gue onovin. Kalau mau gue cabut dulu baru gue kasih pakan. Cuma menurut gue ya agak ribet ya kayak gitu ya, jadi ya udahlah biarin, ada yang kebuang ke sana atau kesedot di pompa sana ya nggak apa-apa lah, nggak apa, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu banyak banget kok yang tersedot. Jadi memang yang hanya di bagian-bagian bawah tengah situ aja gitu. Nah dari keempat ekor ini guys, nih kecuali yang 5 tadi ya, kalau teman-teman ingat itu waktu pertama kali datang tuh kecil banget ya, mungkin sekitar size 4-5 sentian lah. Kayak gue pikir akan begitu lama, ternyata selama 14 hari ini jalan ke 1 bulan, pertumbuhannya sudah sangat apa ya, menakjubkan. Kalau gue bilang cepet banget perkembangannya dia. Dari yang ini mungkin ini yang masih agak ketinggalan, cuman udah kelihatan gemuk, bulat sudah mulai kelihatan. Terus yang sisanya ya makin tambah gede aja guys. Jadi memang menurut gua ikan ini si hudilong ini salah satu ikan yang pertumbuhannya begitu cepat. Nah sebenarnya kalau mau cepat lagi ya taruh di kolam. Nah gitu. Jadi mungkin dalam waktu 4 bulan dari sekarang ini bakalan gede banget nih, dan kita bakalan enak melihatnya cuy ya. Dan makin panjang bagian ekor, terus bagian sirip, bagian fin atas itu makin panjang pastinya. Itulah kenapa dia disebut hudilong atau kupu-kupu naga gitu cuy. Oke, kita itu sedikit perkembangan dari si hudilong. Jadi ada yang sakit ya, ya memang makhluk hidup ya guys ya, kita nggak bisa nentuin mereka harus sehat terus, tapi kita berusaha untuk lakuin yang terbaik, mencegah gitu, mengobati gitu kalau ada yang sakit, supaya ya sehat lagi, terus bisa dilihat dengan enak gitu. Nah itulah, apalagi untuk size kecil gini ya, size rentan lah ya. Kalau teman-teman mau aman silahkan boleh diorder size besar, asal yang 15 cm, 20 cm, asal ya perawatannya diperhatikan juga dari air, pakan gitu, jangan sampai terlalu banyak pakan terus dia swim bladder kayak yang gue alamin gitu. Nah nanti gue bakal update lagi khususnya si hudilong yang lagi sakit. Kita akan lihat ke depannya dalam beberapa hari ke depan. Kalau dia udah oke, kita akan cemplungin, kita masukin di sini bergabung sama teman-temannya cuy. Oke, terus nanti gue update juga si hudilong ini pertumbuhannya kayak gimana, terus secepat apa gitu. Oke cuy, jadi itu sekilas tentang hudilong, ikan impor dari Cina yang gue order beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 mingguan lah ya. Yaitu kondisinya ada yang sakit 1 ekor, terus yang 4 ekor itu ya tumbuhnya semakin besar. Jadi nanti kedepannya gue bakalan update lagi untuk yang 4 ekor ini pertumbuhannya kayak gimana. Terus beberapa hari ke depan gue akan update juga yang sakit, kira-kira dia udah oke atau udah normal lagi atau belum, dan akan kembali ke tank utama. Jadi semoga ya yang sakit cepat sembuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalian share, terus berbagi. Bye bye.